Afdolul amal fi syahri Ramadan as-sadaqah. Sebaik-baik amal di bulan Ramadan adalah sedekah. Musibah datang sama kita, rumah kebakaran, habis gara-gara kurang zakat. Yang dia masukin 100.000, beres sholat Jumat dia balik lagi ke masjid. Kata dia, Pak, tadi saya salah masukin, minta kembaliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Ajay kembali lagi di Senyum Ramadan. Hari ini kita hadir tentunya dengan tema zakat dan sedekah dengan hati sebagai kunci rezeki. Sudah akan mendekati lebaran, nampaknya juga teman-teman pasti sudah persiapan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang zakat dan sedekah dengan hati sebagai kunci barengan sama Ustadz Abe. Insyaallah. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah baik. Senang sekali kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda kali Masya ini. Allah. Dan pastinya kita akan menyambut lebaran sesaat Benar. lagi. Udah mendekati banget ya. Mendekati. Masya Allah. Dengan hati yang riang gembira. Dan alhamdulillah puasa belum ada yang batal saya Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Ujiannya banyak tapi. Banyak banget Pak Ustadz. Mulai dari hawa nafsu yang kita Iya. pelajarin kemarin. Ada yang bikin marah? Ada. Bikin Bener. kesel ada. Bikin Ada. bahagia juga ada sih. Bikin PHP ada? Ada. Banyak banget lah pokoknya. Saya juga sebelumnya pengen ngucapin terima kasih karena sebelumnya banyak banget yang bisa jadi pelajaran khusus Masya untuk Allah, saya. alhamdulillah. Dan semoga untuk sobat Senyum Ramadan juga banyak banget pelajaran yang pastinya insya Allah bisa dibawa. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang zakat dan sedekah Pak Ustadz. Masya Allah. Bagaimana baiknya kita memberikan atau berzakat khususnya di bulan Ramadan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Bang Ajay yang terhormat, yang mulia, Amin, yang Pak ganteng, yang baik hati, tidak sombong. Amin, amin. Semoga segera dapat jodoh. Amin. Amin. Udah bayar zakat belum? Belum. Nah ini Makanya saya mau nanya. Baiknya gimana nih Pak Ustadz kalau saya zakatnya nih? Siap. Begitupun para sahib-sahib Senyum Ramadan dimanapun berada, Masya Allah kita bisa jumpa lagi. Semoga mudah-mudahan setiap ibadah, setiap harinya makin bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, dan makin harinya makin merasakan nikmat dalam beribadah puasa di bulan Ramadan. Tentu hari ini menjadi hari spesial buat kita semua. Karena apa? Karena kita sudah memasuki daripada penghujung bulan suci Ramadan, yang mana di bulan ini bukan hanya bulan ibadah, bukan hanya bulan memperbanyak daripada sholat, menjaga puasa, memperbanyak membaca Al-Quran, juga menawan hawa nafsu, tapi juga di lain itu ada ibadah yang berhubungan dengan Allah dan dengan manusia. Apa ibadah itu? Yaitu ibadah zakat fitrah. Nah, bicara tentang zakat fitrah ini adalah kewajiban yang harus kita keluarkan sebelum kita melakukan ibadah sholat Idul Fitri. Dan ini berlaku kepada siapapun yang sudah balik dan kita semua yang sedang melakukan ibadah puasa. Maka ini adalah bagian untuk apa? Ibadah zakat fitrah adalah ibadah untuk membersihkan diri kita. Khawatir puasanya ada yang gak sempurna, khawatir puasanya ada yang pahalanya hilang, khawatir ada yang puasanya pahalanya tidak punya kualitas, maka zakat fitrah ini bertujuan untuk mensucikan diri kita, membersihkan dari hal-hal yang tidak baik yang selama Ramadan kita lakukan, sehingga mudah-mudahan dengan mengeluarkan zakat fitrah ini Allah menyempurnakan puasa Ramadan kita. Amin. Maka amin, wajib kepada kita, nggak boleh kapan dikeluarkannya, saat pertama masuk bulan suci Ramadan sampai akan ketika melakukan sholat Idul Fitri. Jadi ada batasan waktunya. Sebelum berarti? Ya, Benar-benar sebelum? Sebelum masuk bulan Ramadan tanggal 1 sudah berlaku daripada membayar zakat fitrah sampai sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Itu batasannya. Berarti kalau misalnya sholat Idul Fitrinya tanggal 1, kita melakukannya tanggal 1 subuh. Subuh sebelum daripada
pelaksanaan Idul Fitri kita harus itu sudah paling waktu terakhir Boleh. mengeluarkan zakat fitrah karena masih masuk pada bulan Ramadan. Tapi kalau melakukannya, membayarnya itu setelah sholat Idul Fitri, dia tidak dikatakan zakat fitrah. Tapi itu hanya disebut dengan sodakoh biasa. Tuh, maka diingatkan sekali untuk menyempurnakan daripada puasa kita, maka ditekankan sebelum daripada pelaksanaan Idul Fitri, dari sekarang kita sudah menyiapkan. Kalau memang ada waktu, mumpung dari sekarang, mumpung ingat, mumpung ada keluangan, segera kita keluarkan zakat fitrah, karena ini adalah penyempurna daripada puasa Ramadan kita. Berbeda dengan sodako. Nah, inilah bulan penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita afdhalus sedekah bisyahri Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu tidak ada lain melainkan ketika kita bersedekah di bulan Ramadan. Nah, maka ternyata bulan Ramadan itu bukan hanya ibadah hubungan kita dengan Allah saja. Bukan hanya ibadah sholat, bukan hanya ibadah baca Quran, bukan hanya ibadah puasa, bukan hanya qiyamul lail, bukan. Tapi ternyata ada ibadah yang itu impactnya hubungan kita ke Allah bagus, juga impactnya hubungan kita dengan sesama juga bagus. Apa ibadah itu? Yaitu ibadah sodakoh. Sodakoh. Iya, ibadah sodakoh menjadi amalan yang paling utama di bulan Ramadan. Ini afdalu amal fi syahri Ramadan as-sadaqah. Jadi keutamaan beramal di bulan Ramadan itu salah satunya adalah sedekah. Jadi mumpung bulan Ramadan kita banyak bersedekah. Kepada siapa kita harus bersedekah? Dawil kurba wal yatama wal masakin. Nih, jadi pertama kita banyak berbuat baik itu, bersedekah itu, memberi itu dari harta yang kita miliki, dari makanan yang kita punya, dari sesuatu yang kita bisa berikan kepada orang lain. Pertama, dawil kurba, orang terdekat kita, saudara kita, keluarga kita. Jangan sampai Ramadan sama orang tua nggak pernah ngasih, nggak pernah berbagi rezeki. Mumpung Ramadan, manfaatkan untuk kita bisa menyenangkan hati orang tua kita. Ajak makan bersama, dipersiapkan kebutuhan Ramadannya, cukup tidak. Kalau kita punya rezeki, cukupkan berasnya, cukupkan sandang pangan papannya, cukupkan kebutuhan selama Ramadannya, sedekah. Maka insya Allah ini akan menjadi sesuatu hal yang kata Nabi, as-sadaqatu tuzbahu rezeki. Bahwa sedekah itu akan menambah rezeki yang tidak pernah kita tahu, yang tidak pernah kita perkirakan. Ternyata yang tadinya kita akan berpikir, ya kayaknya nih duit saya Ramadan ini paling punya 20-30 juta. Itu feeling kita, pikiran kita. Tapi saat kita bersedekah, jangan pernah mengukur rezeki kita. Saat kita berbuat baik, saat kita bersedekah, boleh jadi yang tadinya kita pikirkan bahwa rezeki kita di bulan Ramadan hanya bisa 20 juta. Boleh jadi saat ketika kita Ramadan kita manfaatkan dengan sedekah, yudhaif lahu di'afan katsira, ternyata jauh dari bayangan kita dapat 2 miliar satu bulan. Masya Allah. Bisa jadi itu, Pak. Bisa jadi dengan cara apa? Sedekah. Tapi Tat, kadang-kadang kan kita kalau kita bicara tentang sodakoh atau kita bicara tentang zakat, itu kan berarti kita mengeluarkan uang. Iya. Yang dimana untuk beberapa manusia pastinya atau beberapa orang bahwa kebahagiaan itu adalah kekayaan. Sedangkan dalam Islam untuk kita menggapai tentang uang atau sumber mencari rezeki, kita disuruh zakat dan sedekah. Kenapa? Nah, ini man lam yashkur qalil falam yashkur katsir. Kata Nabi, orang yang mampu menciptakan rasa syukur di hatinya, maka dia akan terus bersyukur dalam keadaan apapun. Artinya nih, maka ada konsep terima kasih. Terima kasih. Ada yang kita terima, ada yang kita kasih. Bahwa Allah itu memberikan nikmat kepada kita, ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Ada hak berbagi kepada orang lain. Artinya saking adilnya Allah, kalau Bang Ajay punya kenikmatan, bagaimana nikmat yang kau rasakan yang Allah berikan itu pun bisa dirasakan oleh orang lain.
Itulah hebatnya Islam. Sehingga ketika kita punya rezeki, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Memberi dan berbagi kepada orang lain. Apa maksudnya? Ini adalah sebagai tunjuan tanda syukur kita kepada Allah. Man lam yaskur qalil falam yaskur kasir. Kalau ada orang yang ketika dia diberi tapi dia tidak bersyukur kepada Allah dengan sesuatu yang kecil, maka kalaupun dia diberi besar tidak akan pernah ada rasa syukurnya. Tidak pernah cukup. Tidak pernah ada cukupnya. Maka ketika kita bersodakoh, ini adalah sebetulnya memancing rejeki yang belum nampak. Memancing rejeki yang tidak terlihat. Maka dengan cara sodakoh, lalu orang yang kita beri dia merasa bahagia, dia merasa senang. Ada doa yang dia ucapkan, kata Allah, siapa orang yang dia bisa membuat orang lain senang, maka tugasku menyenangkan orang tersebut. Tuh. Jadi kalau kita senengin orang, bahagiakan orang, beri sebagian dari rezeki kita, maka tenang dan percayalah ada rezeki yang akan Allah siapkan buat orang yang selalu membagi rezekinya. Beda dengan zakat. Kalau zakat ini ada asnafnya, ada pembaginya. Jadi zakat ini harus dibagi kepada siapa? Kalau sodakoh itu boleh ke siapa aja, ya kan? Boleh ke siapa aja kita bersodakoh. Janda tua disantunin. Janda boleh tuh? Janda disantunin. Oh. Janda muda diajak makan. Diajak makan dulu Pak Ustadz. Takutnya nggak cocok. Iya kan, takutnya nggak cocok. Kalau belum apa-apa kita udah nikahin gitu kan. Harusnya diajak ngobrol dulu lah. Janda tua, janda muda. Janda muda. Terus yang disakatin? Nah artinya kalau sedekah ini bebas ke siapa aja. Mau siapa aja. Yang penting pertama, sedekah ini ke orang terdekat. Saudara, Abang Jai misalkan ya, punya saudara nih dari kakak, anak-anaknya belum punya baju, terlebih utamakan mereka dulu. Tanya, perhatian kita itu penting di bulan Ramadan. Telepon orang tua, telepon saudara, kak punya rezeki nggak bulan Ramadan ini? Alhamdulillah dia ada, tapi aku ada sedikit rezeki pengen bagi kakak. Menyenangkan sekali. Pengen ngasih, boleh jadi rezeki yang kita kasih ke orang itu sangat berarti buat mereka. Siapa yang perlu kita tanya? Saudara dulu. Setelah orang tua, saudara, keluarga terdekat kita, tanya dulu. Siapa yang bisa kita bagi? Bagi dulu. Baru setelah itu anak yatim. Baru setelah itu fakir, miskin. Yang orang lain bukan pada keluarga kita. Sedekah. Nah, tapi kalau zakat fitrah itu ada aturannya. Nggak bisa ke anak yatim. Tapi zakat fitrah itu nggak bisa ke saudara. Ke siapa zakat fitrah itu? Ke saudara juga yang mampu jangan. Itu artinya saudara yang memang nggak mampu boleh. Pertama nih, zakat fitrah itu adalah fakir, miskin, kemudian itu amilin yang ngurus. Boleh kita ke situ. Ustadz, di rumah saya ada fakir miskin, saya mau berzakatnya ke fakir aja, boleh. Ustadz, saya pengen zakatnya, zakat fitrah saya ke orang miskin aja, boleh. Ustadz, saya pengen zakatnya ke tempat yang suka ngurusin zakat di masjid-masjid, boleh. Ustadz, saya pengen zakat fitrahnya ke siapa? Ke mu'alaf, boleh. Ustadz, saya pengen zakat fitrahnya ke gorimin, orang yang banyak utang, boleh. Ustadz, saya pengen zakat fitrahnya ke Ibnu Sabil, boleh. Ustadz, saya pengen zakatnya kalau zaman dulu perbudakan, orang budak yang belum merdeka, boleh. Gitu. Jadi itu adalah orang-orang yang boleh menerima zakat fitrah. Kalau misalkan saudara kita, tapi saudari Ustadz, cuma dia miskin, boleh nggak? Boleh. Ada saudara saya Ustadz, tapi dia guru, seorang ulama, boleh nggak ke dia saya berzakat walaupun saudara? Boleh. Gitu. Jadi ada orang-orangnya yang bisa menerima zakat. Dan berapa ukurannya untuk zakat fitrah? Kalau sodako itu tidak ada ukurannya. Berapapun kita keluarkan, tidak ada ukurannya. 1.000, 2.000 paling kecil masih tetap dikategorikan sodako. Tapi kalau sudah zakat fitrah, dia ada ukurannya. Berapa ukurannya? 3,5 kilogram atau 2,5 liter. Nah ini ukurannya, nggak boleh kurang, lebih boleh. Terus harus dengan apa Ustadz? Nah pertama dianjurkan sodako zakat itu, kalau sodako itu dengan apa aja boleh. Berbentuk sembako boleh, berbentuk uang boleh, berbentuk pakaian boleh, berbentuk makanan siap saji boleh. Kalau sodako itu boleh apa aja. Tapi kalau zakat fitrah itu nggak semuanya.
Apa? Pertama kategorinya harus dengan sesuatu yang menjadi bahan pokok makanan kita. Apa? Beras. Beras itu adalah zakat fitrah, itu harus dengan beras. Makanya di masjid-masjid menyiapkan beras. Walaupun kita bawa uangnya, tapi nggak pakai uang kan, diberaskan dulu sama mereka. Iya, betul. Nah, artinya karena memang zakat fitrah itu harus dengan bahan pokok inti dalam kehidupan kita, yaitu beras. Sehingganya ini untuk menjadi kesempurnaan daripada zakat fitrah yang akan kita keluarkan di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini mengajarkan kita bukan menjadi orang yang hanya menata iman, bukan mengajarkan kepada kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah saja. Ternyata Masya Allah dahsyatnya bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita bisa berbaik kepada orang lain, bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat kepada tetangga kita, bermanfaat kepada saudara kita, bermanfaat kepada orang banyak. Ternyata bulan Ramadan bulannya berbagi kebahagiaan. Masya Allah. Tapi Pak Ustadz, kenapa ya sekarang tuh, bukan sekarang sih, bukan sekarang doang gitu, tapi ke belakang itu banyak banget juga saya lihat orang bersedekah tuh kayak berat, atau berzakat tuh kayak oh ya udah nanti aja deh gitu, atau dia tidak melakukan itu. Biasanya kenapa tuh Pak Ustadz? Ada sesuatu apa tuh yang menurut Islam kayaknya oh ini masih berat banget nih gitu. Coba saya tanya abang ya, misalkan abang nih sholat Jumat, ya gak? Keropak sodakoh lewat, di dompet abang ada duit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Mana yang abang keluarin? 20 kalau saya. Benar ya? Iya. Masya Allah. 20. Kenapa kalau tuh? Karena saya merasa bahwa sekarang alhamdulillah saya udah belum bisa mencari uang banget, tapi alhamdulillah sekarang udah ada hasilnya lah gitu. 20 ya. Tapi kalau dulu ditanya 4 tahun yang lalu, kayaknya 2.000 Pak Ustaz. 2.000 kayaknya. Iya, atau kan 5.000. 2.000 juga ada 2 tuh. Iya. Yang jelek sama yang baru yang mana? Yang jelek yang baru disimpan. Yang baru disimpan. Iya, ya? iya. Saya merasakan itu. Kadang-kadang kita suka punya kecenderungan ketika sedekah itu udah yang kecil aja. Jadi ada ketakutan kita kalau sedekah kebanyakan kita nggak bisa yang lain. Ada orang sampai nih sedekah salah masukin duit, yang kantongnya 100.000, yang ini 5.000. Yang dia masukin 100.000, beres sholat Jumat dia balik lagi ke masjid. Kata dia, Pak tadi saya salah masukin, minta kembaliannya. Astagfirullahaladzim. Itu kalau ada benar tadi, ngapain sih lo? Gitu-gitu. Pulang. Atau enggak ada lagi yang begini, karena dia salah masukin, yang dia masukin 100.000, yang 5.000 dia nggak masukin, dia enggak. 3 bulan nggak sedekah lagi. Iya. Tapi kadang saya juga mikir ya kenapa ya dulu gitu ya. Iya. Ada duit 5.000, 10.000, 20. Yang kita keluarin 5.000. Iya. Ada kecenderungan karena untuk akhirat itu kita berat. Berpikirnya berat. Kita takut miskin. Padahal kata Nabi tidak akan pernah miskin orang yang bersedekah. Sampai dikatakan dalam hadisnya tadi, as-shadaqatu tuzbahu rizki. Kenapa kita harus ragu? Kenapa kita harus takut bahwasanya dengan sedekah itu akan menambah rezeki? As-shadaqatu tudbahul bala. Bahwa sedekah itu akan menghapus keburukan. Tiba-tiba nih Bang Ajay mau berangkat, qadarullahnya jam 10 Bang Ajay mohon maaf nih tertabrak. Sebelum berangkat, Amin ya Allah. Sebelum berangkat itu ke tempat keluar rumah sedekah dulu sama orang. Keluarin duit. Itu yang tadinya kita punya akan terjadi musibah nggak jadi. Bisa jadi tuh Pak Ustaz. Nggak jadi. Innamal hasanat yudhibhus sayiat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Tuh, jadi ada takdir buruk, ada takdir baik. Dan takdir buruk ini bisa dihapus dengan apa? Dengan sedekah. Masya Allah. Gitu. Sedekahin aja dulu orang yang pengen kita capai. Apa yang pengen kita hadapin, apa yang pengen kita nantikan, apa yang pengen kita wujudkan, sedekahin dengan sedekah. Ya Allah, saya pengen punya mobil Alphard 2026, pokoknya nggak mau 7. Sodakohin. Amin. Ya Allah. Iya, nggak ada yang nggak tahu. Amin. Kalau saya ini punya rezeki nih, misalkan 2 miliar, 1.990.000.000 saya kasih Bang Ajay semua. Sisanya saya kasih Bang Ajay. Kalau habis saya ngelamun lagi.
Iya. Saya kira udah sampai sebegitunya ilmunya ya. Iya kan? Iya. Iya kan? Saya kalau punya rezeki tahun ini dikasih 1 miliar, Iya. saya umrohin 10 orang. Iya. Amin. Amin. Amin, saya mau beneran, Pak. Amin. Kalau tahun ini beneran gitu Amin. kan dapat 1 Amin. miliar. Amin. Amin. Iya, artinya Ini kalau dijaba, ini kan nonton nih orang-orang Iya, ya. iya. Berarti harus dilaksanakan tuh ya, Pak? dilaksanakan dong. Oh, amin. Amin nggak apa-apa. Artinya nih, kadang orang bicara untuk memberi saja nggak berani, apalagi memberinya. Ada gak? Untuk bicara memberi saja nggak berani. Ya Allah, saya kalau ada rezeki, saya akan umrohkan orang tua saya. Ngomong begitu aja nggak berani, apalagi memberangkatkannya. Padahal ngomong aja nggak bayar. Ngomong bayar nggak? Enggak. Nggak bayar dong, iya gak? Tapi kadang banyak orang ketika bicara untuk kebaikan pun nggak berani, Bang. Tapi Allah menghargai orang yang berani bicara. Berarti dia akan mendapatkan sampai pada titik itu. Insya Allah. Amin. Akan sampai pada titik itu. Kenapa? Karena niatnya bagus, niatnya kuat. Saat dia punya rezeki, dia akan berangkatkan orang umroh. Saat dia dikasih nikmat, dia akan berangkatkan orang lain. Berarti kata Allah ke malaikat, buruan sampaikan itu. Amin ya Allah, semoga beneran tahun ini saya dapat, Pak Ustadz. Amin, saya mau beneran, saya pengen gitu. Amin. Saya tuh melihat sebenarnya ada beberapa konten kreator atau artis yang yang cukup menginspirasi saya lah. Saya bisa sebut dia zaman-zaman saya masih nonton dia, saya bisa sebut dia namanya Bayi Muang ya. Bayi Muang. Yeah. Dia bisa dengan mudah gitu ya. Melihat Peluang. berdasarkan hati gitu ya. Mungkin Bayi Muang juga pada saat di konten itu dia ngomong ya. Gua memberikan ini ke orang bukan karena gua mampu, tapi karena hati gua terketuk. Kayak dia pernah umrohin marbot gitu. Ya udah bapak mau belum pernah umroh belum? Oh ya udah nanti berangkat ya gitu. Wah itu saya pengen banget Pak Ustadz bisa kayak begitu. Amin. Akan ada masanya. Amin. Tinggal ya nunggu Allah. waktu aja. Amin. Jadi pengen banget saya. Yang penting apa? Pertama minimal kita kaya hati. Amin. Kaya hati itu bawaannya pengen nolong orang terus. Padahal kita juga belum belum cukup, belum punya, tapi hati kita tuh kaya, pengennya nolong orang, pengennya baik terus sama orang, pengennya berbagi terus sama orang. Contoh misalkan Bang Aja ini, karena hatinya udah bersih banget gitu loh. Amin. Keluar rumah ternyata di seberang jalan ada nenek-nenek, iya nggak? Aduh, tuh nenek-nenek kayaknya pengen nyebrang dari tadi, kesian dia nggak? Hatinya bersih. Apa yang dia lakuin? Nolong dong, bener nggak? Aduh, kasihan kayaknya pengen nyebrang tuh nenek-nenek. Udahlah, gua tolong aja deh. Dari tadi nggak ada yang bantuin dia. Akhirnya Bang Ajay lari. Tuh, lalu temuin nenek-nenek. Iya nggak pakai nanya lagi tuh nenek, langsung abang pegang tangannya. Seberangin. Abang seberangin. Beres nyebrang neneknya. Padahal dia nggak mau nyebrang. Neneknya ngomel, bukan mau nggak mau nyebrang. Kata nenek apa? Baik, lu mah deh. Ngapa? Gua baru nyebrang, gua seberangin lagi. Iya. Orang udah nyebrang Bang. Itu adalah satu amal yang nggak ada manfaatnya. Enggak ada. Lu kudu nyebrangin lagi. Udah capek gue nih. Iya. Pak Ustadz, tapi kadang-kadang kalau kita bicara amalan kayak begitu ya Pak Ustadz, kita kan kadang-kadang di jalan nih punya niat lah. Iya. Kita punya niat untuk aduh nih orang kayak gini deh. Wah ini orang abis bensin nih. Begitu kita lihat bannya nggak kempes, motornya didorong. Kita pengen ada niat buat nyetepin lah bahasanya. Benar. Tapi tiba-tiba sekelibat kayak ya udahlah gitu. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Baik nggak tuh? Baik. Kita udah kepikiran tuh sebenarnya. Masya Allah. Nah, jadi kalau kepikiran itu berarti itu bawanya dari hati. Cuma langsung nggak akan terus menang kebaikan itu. Kadang-kadang digoda dengan pikiran kita. Itu namanya setan. Gitu. Jadi kalau ada terbersit di hati kita, mau nolong, lakuin aja dulu. Gitu. Yang penting nanya dulu, Pak mau butuh bantuan nggak? Gitu loh. Jangan sebelum kita melakukan udah kita hakimin lagi. Kayaknya nggak deh. Gitu. Jangan. Jadi kebaikan itu jangan dihakimi lagi. Lakuin dulu, jalanin dulu, berbuat dulu. Toh nggak akan rugi kok buat kita. Nggak ada kebaikan yang merugikan. Tidak. Kebaikan itu akan mendatangkan keberkahan. Jadi lakuin dulu, jalanin dulu setiap apapun kebaikan kita. Dan sodako itu bukan hanya duit, ya kan? Bisa jadi tadi menyenangkan orang lain, tenaga kita, bantuan kita yang sangat diharapkan orang lain saat memang dia butuh bantuan tenaga, butuh bantuan pikiran, butuh bantuan saran. Jadi sodako itu apa aja.
Apa aja itu menjadi sodako. Maka ketika momen Ramadan yang penuh berkah ini, teman-teman bisa mengisi dengan hati yang baik, pikiran yang baik, amal yang baik, ucapan yang baik, terlebih harta yang kita bisa bagi kepada orang lain. Maka Ramadan adalah kesempatan yang paling utama untuk kita bersodakoh kepada orang lain. Masya Allah. Pak Ustadz, ini ilmu sebenarnya sampai saat ini pun saya pribadi masih bingung. Zakat dan sedekah, perbedaannya apa? Oke, kalau sedekah itu sunnah. Sunnah, dan kita bisa lakukan Kalau kemanapun. kita bisa lakukan ke kapan saja. Oh. Tapi kalau zakat ini adalah rukun, wajib dikeluarkan. Maka ada orang yang ketika dia nggak mengeluarkan zakatnya, ya gak, tiba-tiba ya hartanya habis untuk berobat. Ada yang tiba-tiba orang yang nggak mau ngeluarin zakatnya, rumahnya kebakaran. Tiba-tiba, nih mohon maaf, tiba-tiba ya gak, mobilnya dipaling orang, motornya dipaling orang, hartanya habis untuk berobatin dia. Berarti tanyakan sama diri kita, ada harta yang tidak bersih. Jadi kalau kita nggak mau ngeluarin zakat harta, misalkan punya rezeki tiap bulan, berapa zakatnya? 2,5% dari pendapatan. Kita nggak keluarkan itu akan jadi penyakit bagi hidup kita. Karena harus dikeluarkan. Harus ya Pak Ustadz? Harus. Waduh. Itu penghasilan. Misalkan 100 juta sebulan. Ya gak? Berarti yang harus dikeluarkan berapa? 2,5 juta per bulan. Nah itu yang harus dikeluarkan. Kemana? Yang tadi zakat ini. Fakir, miskin, itu kan. Amilin, mu'alaf, orang yang punya utang, boleh keluarkan ke situ. Sedekahkan. Dari 100 juta kita punya, cuma 2,5 juta. Banyak nggak? Nggak banyak. Nggak ngabisin 10 juta. Enggak. Tapi ketika itu bertahun-tahun, berbulan-bulan nggak kita keluarin, ya gak? Yang sekian banyak itu akan jadi malapetaka. Apa malapetakanya? Tiba-tiba musibah datang sama kita. Rumah kebakaran, habis. Gara-gara kurang zakat. Iya benar. Mobil hilang gara-gara kurang zakat. Betul. Istri diambil orang. Itu bisa terjadi tuh ya? Bisa. Iya. Karena dari rezeki yang haram. Iya benar. Rezeki yang tidak dibersihkan. Jadi arti zakat itu apa sih? Arti zakat itu adalah tazkiyah, membersihkan. Jadi rezeki itu harus dibersihkan dengan cara apa? Dengan cara berzakat. Ini membersihkan zakat, membersihkan harta, menyelamatkan harta, menjaga harta. Itu namanya zakat, menjaga, membersihkan dari hal-hal yang tidak baik dari harta yang kita dapatkan. Gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita sedekah itu sunnah. Sunnah. Zakat itu wajib. Per tahun. Per bulan bila perlu. Bila perlu ya. Begitu mendapatkan gaji dari kantor. Atau kita habis syuting seperti ini, mungkin mendapatkan bayaran dan segala macam. Pajak kayak tiap waktu. Iya benar. Iya, pajak, makan, pajaknya kita yang bayar. Iya benar. Iya. Padahal kita makan ya. Iya. Iya. Pajak, apalagi zakat, harusnya zakat lebih wajib daripada pajak. Iya. Jadi mungkin buat sobat Senyum Ramadan dipastikan bahwa sudah melakukan zakat. Jangan sampai enggak, karena amit-amit nanti kalau kita tidak zakat, harta yang sudah kita punya selama ini hilang. Nggak berkah. Tidak berkah dan hilang, bahkan rumah bisa kebakaran, bahkan hal-hal yang tidak kita inginkan tuh bisa terjadi gara-gara kita tidak zakat ya Pak Ustaz? Iya, bangkrut. Amit-amit. Maka ayo, ini bukan pelajaran buat sahib Senyum Ramadan dulu aja, tapi pelajaran buat kami juga di sini. Betul buat kami juga. Dan kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Banyak orang yang mereka bicara tentang kebaikan tapi mereka tidak menjadi pelaku kebaikan. Tapi mudah-mudahan ini jadi nasihat kita. Amin. Untuk kalau pengen kita bahagia hidup dunia, selamat dunia akhirat, berkah, hidup kita sehat, ekonomi kita mapan, aman, semuanya nggak ada lagi. Kecuali yuk banyak berzakat, bersihkan harta kita. Karena dari harta kita ada hak orang lain, ada hak yang harus dikeluarkan. Mimma rozaqnahum yunfikun. Keluarkan sebagian dari rezeki kita karena ada hak orang lain yang harus kita beri. Amin. Berarti kita
sebaiknya jangan cuman saling memberitahu ya Pak Ustadz, tapi juga kita saling mengingatkan. Mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabar. Yes. Ingetin kepada hal yang baik dan ingetin kepada kesabaran. Betul. Jadi baiknya sekali lagi Sobat Senyum Ramadan bahwa zakat itu dilakukan dari hari pertama puasa Oke. sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri, zakat Idul fitrah. zakat fitrah ya. Kalau sedekah itu bisa ke siapapun, kapan saja dan ada fakir, miskin, yatim, janda, duafa dan masih banyak lagi ya. Iya. Nah, untuk pertanyaan sebelum ke terakhir Pak Ustadz. Kalau ternyata kita tidak mampu atau bahkan mungkin teman yang nonton amit-amit ya, secara mungkin keuangan belum mampu untuk membeli 3,5 liter ya beras. Iya. Apa yang harus dilakukan Pak? Nggak perlu. Iya, karena zakat ini bagi yang mampu. Oh. Yang menerima zakat itu kan yang nggak mampu. Betul. Tapi ketika memang dia punya, usahakan. Harus. Gitu, dari apa yang dia bisa. Gitu, sehingganya mudah-mudahan ini bisa menyempurnakan dari puasa-puasa kita semua. Amin ya robbal alamin Pak Ustadz. Tapi kalau kita berzakat atau bersedekah itu bisa membersihkan hati kita nggak? Oh sangat. Salah satu obat dari hati agar tidak keras, agar tidak rusak, agar dapat cahaya iman adalah salah satunya mampu berzakat, mampu bersedekah. Karena dari situ membangun rasa empati di hati kita. Masya Allah. Kan bagaimana luar biasanya. Bayangin, ada 2 kemuliaan kata Allah. Orang yang berpuasa, farhatun indal iftar wa farhatati indal liqa'i rabbih. Pertama, ketika mereka berpuasa itu bahagia ketika berbuka. Bayangin, Allah yang bilang bahwa orang berbuka itu bahagia. Betapa amat sangat bahagia ketika orang yang nggak menemukan makan ketika berbuka, lalu kita kasih makan, kita kasih sedekah, kita kasih kebaikan dari apa yang kita bisa buat. Ternyata kebaikan bahagia itu ketika mereka berbuka, Allah berikan pahala kebaikan kebahagiaan itu buat kita juga. Bayangin. Dan pahala kedua adalah indal liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa lalu mampu berbagi, berarti dia akan bersama Allah di dalam surga. Masya Allah. Berarti sedekah dan zakat itu punya nilai sendiri ya? Wah, punya value ya? sendiri, betul. Iya. Punya derajat sendiri. Kalau kita memulai, Tat, dari mana Tat? Memulai kayak, gue mau coba deh. Saya mau coba deh untuk 1 bulan ini kita zakat pelan-pelan. Niatnya untuk membangun apa Tat? Baik, jadi kalau hidup pengen berkah, pengen tenang, pengen punya nilai manfaat yang luas dalam diri kita, coba dari hal yang paling sederhana. Contoh, misalkan setiap hari kita bisa kumpulin 5.000. Sebulan berarti 3 kali 5 150. 150 kita bisa belikan sembako. Berikan ke orang yang bisa kita beri. Dari 1 bisa jadi 2. Jadi 2 bisa jadi 3. Jadi 3 bisa jadi 10. Kenapa? Karena itulah keberkahan sedekah. Ada hal yang paling dicintai oleh Allah ketika dia memberi kepada orang lain. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan surga, dicintai oleh Allah. Dan hidup kita tenang. Kenapa? Karena tanpa kita sadar dari kebaikan yang kita buat, ada doa orang lain yang didengar oleh Allah. Amin. Waduh, kayaknya kita kalau pulang ke rumah nanti, kalau saya langsung ini ya, Gil, tolong ya, langsung zakat dan sedekah. Masya Allah. Karena udah mau lebaran Pak. Mumpung ya, kapan lagi? Kita belum zakat. Zakat fitrah belum kan? Belum. Kita belum. Sekarang. Iya. Tapi ingat ya, yang menerima itu hanya yang tidak mampu. Yang sesuai dengan ketentuannya. Yang sesuai dengan ketentuannya. Jadi daripada, tapi kalau uang cash boleh Pak Ustadz? Boleh. Nanti pengurus zakatnya yang aturkan. Oh, yang tadi ya. Jadi ditukar dengan beras. Oke, Pak Ustadz boleh kasih kita 1 ayat dulu. Baik. Untuk tema hari ini adalah zakat dan sedekah dengan hati sebagai kunci rezeki. Masya Allah, tabarakallah, sahabat, sohib, senyum Ramadan dimanapun berada, manfaatkan Ramadan penuh kemuliaan ini, bulan yang dimana kita untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjaga hubungan kita dengan Allah. Juga ternyata Ramadan mengajarkan kita untuk berbagi dan menjaga hubungan kita dengan sesama. Sebagaimana kata Nabi dalam hadisnya, afdolul amal fi syahri Ramadan as-sadaqah.
sebaik-baik amal di bulan Ramadan adalah sedekah. Mudah-mudahan sedekah kita menyenangkan orang lain, dan insya Allah saat kita bisa menyenangkan orang lain, Allah akan menyenangkan kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya robbal alamin. Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Semoga kita masih bisa dipertemukan dan menyambut lebaran dengan hati yang riang gembira. Jangan Amin. lupa zakat dan sedekah, sobat senyum Ramadan. Dan semoga tema kita hari ini juga bisa mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa buat Amin. sobat Ramadan di rumah ya. Jangan lupa untuk saksikan kita dan pantengin kita setiap episodenya. Dan Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak. Siap. Buat teman-teman yang nonton, terima kasih banyak. Saya Ajay pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.